Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu materi PPKN tentang otonomi daerah di Indonesia. Apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintah di mana daerah atau wilayah tertentu diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Lalu di Indonesia ada 5 wilayah yang menyandang otonomi daerah atau daerah istimewa. Yang pertama itu daerah istimewa Aceh, yang kedua daerah istimewa Yogyakarta, yang ketiga daerah khusus ibu kota Jakarta, yang keempat daerah otonomi khusus Papua, dan yang terakhir yaitu yang kelima daerah otonomi khusus Papua Barat. Apa sih dasar hukum otonomi daerah itu? Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B. Yang kedua, TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahannya. Lalu tujuannya apa sih otonomi daerah itu? Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, yaitu mendorong pembangunan otonomi lokal. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan otonomi daerah ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan yang terakhir itu mendorong pembangunan ekonomi lokal. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu, kewenangan daerahnya apa aja sih? Yang pertama, kewenangan dalam bidang pemerintahan, yaitu mengatur urusan pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Kedua, yaitu kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam yang ada di daerah termasuk pajak dan retribusi daerahnya. Yang ketiga yaitu kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran, yaitu menyusun rencana pembangunan daerah dan mengelola anggaran daerah. Lalu yang terakhir, apa sih tantangan otonomi daerah? Tantangannya yaitu ketimpangan sumber daya. Karena tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang sama, sehingga ada ketimpangan dalam kemampuan daerah untuk mengelola otonomi. Yang kedua yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Otonomi daerah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga ahli dan profesional untuk mengelola urusan pemerintah secara efisien. Nah, dari semua yang sudah saya jabarkan tadi, bisa diambil kesimpulan yaitu otonomi daerah adalah langkah penting dalam mendemokratisasikan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mengelola otonomi dengan baik dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.